Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Dan jika engkau membaca Al-Qur'an, maka hendaklah engkau memohon pertolongan atau berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan, karena setan bisa menyesatkan seseorang walaupun dia sedang membaca Al-Qur'anul Al-Karim. Setan bisa menyesatkan seseorang walaupun dia sedang belajar menuntut ilmu. Setan bisa mencari celah untuk menyesatkan seseorang walaupun orang tersebut merasa bahwa dia sedang melakukan kebaikan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan tipuan setan. Kadang-kadang ada seseorang yang beragama, semangat, kemudian dia ternyata dengan agamanya tersebut, menurut dia tentunya, dia memusuhi saudara-saudaranya sesama muslim. Dia menghalalkan darah mereka, kemudian dia menghina mereka, dia memusuhi, kemudian mencela mereka. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mendapatkan hidayah ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ini tipuan setan. Setan menyesatkan manusia dengan dua cara. Pertama, diajak untuk maksiat, untuk melakukan hal yang jelek. Kalau tidak bisa, maka setan akan mencari celah di dalam ketaatannya. Maka ketika kita sholat, ada setan yang mengganggu. Ketika kita membaca Al-Quran, ada setan yang mengganggu. Setan menyuruh kita untuk riya. Setan menyuruh kita untuk membaca Al-Quran, kemudian tidak mengamalkannya. Setan menyuruh kita untuk membaca Al-Quran, kemudian kita tidak mau mentadabburinya misalkan, dan sebagainya. Ini adalah cara setan kepada orang yang mau mengaji, mau membaca Al-Quran, mau mendengarkan kajian. Ini cara setan menyesatkan mereka. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, cara untuk melawan setan adalah dengan belajar dan dengan berilmu, kemudian juga jangan lupa untuk berlindung kepada Allah daripada tipu daya setan. Ya, karena setan menipu. Jadi itu adalah tipuan daripada setan. Oleh karena itu hati-hati. Ada sebagian orang yang sekarang ketika mereka belajar agama, kemudian mereka membaca Al-Quran, mereka malah memusuhi umat Islam. Mereka bukannya menjadi rahmatan lil alamin untuk umat Islam, malah menjadi rahmatan lil alamin untuk orang kafir saja. Ya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin untuk semuanya. Namun tentunya sebagai sesama muslim kita harus, persaudaraan kita pasti erat. Jadi oleh karena itu, kalau ada seseorang yang dia belajar agama, kelihatannya belajar agama, ya, kemudian ternyata dia memusuhi ustadz, dia memusuhi orang Islam, walaupun ada perbedaan, ini menunjukkan ada suatu masalah di dalam agamanya. Bisa jadi dia sedang di dalam kubangan kesesatan setan dan dia tidak merasa. Dia sedang ditipu oleh setan dan dia tidak sedang merasa. Ya, oleh karena itu kita harus berhati-hati dari hal ini. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, kemudian kita menjadikan orang-orang yang bersyahadat alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah sebagai musuh kita, apapun alasannya. Karena ada perbedaan antara membenarkan yang salah dengan tujuan agar orang tersebut menghindari atau menjauhi kesalahan yang sedang dia perbuat, ya, atau orang yang memang tujuannya memusuhi, kemudian tujuannya hanya sekedar menjelekkan, mengolok-ngolok. Ya, jadi itu harus dijauhkan. Nah, di dalam Al-Quran Allah kemudian, di dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini permulaan ayat Al-Fatihah ini dimulai dengan kata Bismillah. Bismillah artinya dengan nama Allah. Ini menunjukkan dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Hasr, yaitu menunjukkan bahwa kita hanya membaca dengan atau kita melakukan sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah, tidak dengan nama yang lainnya. Di dalam bahasa Arab, Bismillah ada kata yang terbuang, yaitu Aqra'u. Ketika kita akan membaca, kita mengatakan Aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca dengan
nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membaca Al-Qur'an, tidak membaca surat Al-Fatihah dengan nama kelompok, dengan nama individu, dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita membaca bismillah, yaitu dengan nama Allah. Ini menunjukkan bahwa kita harus mengikhlaskan agama kita, mengikhlaskan bacaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti akan dijelaskan juga atau nanti kita jelaskan sekarang. Ar-Rahman Ar-Rahim ketika bergabung Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan di dalam satu tempat seperti sekarang, maka artinya memiliki dua arti. Ya, Ar-Rahman artinya Ar-Rahman artinya sifat Allah yaitu Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim yaitu artinya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, perbuatannya dan sifatnya. Ini kalau disebutkan di dalam satu tempat. Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki dua arti kalau disebutkan disebutkan di satu tempat, dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah atau berasal dari kata Ar-Rahmah. Ar-Rahmah artinya rahmat. Jadi Allah membuka kitabnya dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala ingin membagi rahmatnya kepada manusia. Al-Qur'an adalah rahmat yang Allah turunkan untuk semesta alam. Kemudian kalau Ar-Rahman Ar-Rahim datang hanya satu, misalkan Ar-Rahman, qul ud'ullah aw ud'ur Rahman, misalkan tidak disebut Ar-Rahim, artinya mencakup dua-duanya, mencakup sifatnya dan juga mencakup perbuatannya. Ini sama seperti al-iman dan Islam. Kalau iman dan Islam, kalau disebut salah satunya, maka artinya semua. Iman artinya Islam dan juga iman, dan juga Islam artinya iman dan Islam. Tapi kalau salah satunya disebut, kalau dua-duanya disebut dalam satu tempat, maka artinya berbeda. Antara Islam dengan iman artinya berbeda. Sini juga karena disebut dua-duanya dalam satu tempat, berarti salah satunya memiliki arti yang berbeda dari yang lain. Yaitu yang pertama Ar-Rahman, yaitu sifatnya Maha Pengasih, kemudian perbuatannya juga Maha Pengasih. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu artinya adalah pujian, ats-tsana. Tapi bukan sekedar pujian. Kadang-kadang seseorang memuji musuhnya. Kita mengatakan fulan syuja', orang tersebut berani, padahal musuhnya. Atau musuhnya dia puji, musuhnya itu dermawan, padahal musuhnya, bisa saja. Kalau memang sifat tersebut ada pada musuhnya tadi. Namun di dalam bahasa Arab, kata alhamdu adalah pujian dengan mahabbah, dengan penuh kecintaan dan dengan penuh keagungan. Alhamdulillah, artinya pujian kita yang penuh dengan kecintaan dan penuh dengan al-mahabbah, al-ta'zim, dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan terjemahan berbeda. Kalau kita baca terjemahan Al-Quran, segala puji bagi Allah. Di situ ada yang hilang. Segala puji saja tidak seperti alhamdu. Jadi alhamdu artinya pujian kepada Allah, tapi pujian yang disertai dengan mahabbah wa ta'zim, dengan kecintaan dan dengan pengagungan. Karena kalau sekedar pujian, dalam bahasa Arab disebut bukan alhamdu, tapi disebut dengan al-madhu. Al-madhu, bukan alhamdu. Ya, saya memuji fulan. Berarti saya memuji, kalau dengan kecintaan disebut dengan alhamdu, kalau tidak maka disebut dengan al-madhu. Nah, ini pentingnya kita mengembalikan Al-Quran atau penafsiran Al-Quran kepada bahasa Arab. Ya, jangan hanya sekedar melihat terjemah. Oleh karena itu para ulama tidak mengatakan bahwa terjemah Al-Quran sebagai Al-Quran. Nah, ini penting untuk dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim tadi sudah dijelaskan, ya. Maliki yaumiddin. Maliki, pemilik hari ad-din. Apa artinya ad-din? Ad-din artinya adalah kalau di dunia artinya amal. Kalau di akhirat, ya, seperti firman Allah, qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun. Firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian amal kalian atau amal kalian yang kalian lakukan, lakum dinukum waliyadin, dan bagiku adalah amalku, perbuatanku, ibadahku. Itu artinya din.
Kalau di dunia. Kalau di akhirat artinya adalah al-jaza atau balasan. Maliki yaumiddin adalah pemilik hari pembalasan. Pemilik hari akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah mutlak. Di dunia banyak para raja. Tapi raja-raja tersebut pada hari kiamat tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan apapun. Ya, oleh karena itu Allah ingin menjelaskan di dalam surat ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki hari akhirat. Kalau memiliki hari akhirat, memiliki hari pembalasan, ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus berhati-hati dan juga tidak pongah, tidak sombong melawan hukum Allah, tidak sombong melawan Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya dan para pengikutnya. Karena Allah yang akan membalas semua kejahatan dan juga kebaikan mereka yang mereka lakukan. Kemudian Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam bahasa Arab alhamdulillahirabbil alamin kita menyebutkan namanya dhamir ghaib. Artinya kita menyebutkan dia. Ya, kita menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berubah menjadi anta, kamu. Iyyaka, kepadamu. Ini disebut dengan al-iltifat. Ya, artinya agar kita ketika membaca Al-Quran fokus. Jadi ketika kita sudah membaca dengan satu bentuk, kemudian Allah rubah. Di dalam bahasa Arab dirubah dengan tujuan agar kita fokus untuk fokus terhadap apa yang sedang kita baca atau apa yang sedang kita pelajari. Nah, jadi intinya adalah ini disebut dengan al-iltifat. Kenapa Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Mungkin ada yang mengatakan, ini kan Allah sendiri yang berfirman. Kalau Allah mengatakan segala puji bagi Allah, di sini tujuannya adalah untuk ta'lim, untuk mengajarkan agar kita tahu bagaimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita belajar, supaya kita tahu. Karena Al-Qur'an pedoman hidup. Al-Quran adalah pelajaran untuk umat Islam. Oleh karena itu Allah mengajarkan bagaimana caranya memuji Allah, bagaimana caranya beribadah kepada Allah, bagaimana caranya kita beriman kepada Allah. Semua diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian iyyaka untuk al-hasr, untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi hanya. Tidak ada zat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah lah kami beribadah, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Iyyaka na'budu, yaitu hanya kepada Allah. Kalau Allah katakan na'budu, kami menyembah Engkau ya Allah, itu menunjukkan bahwa bisa saja kami menyembah Engkau dan juga menyembah yang lain, bisa saja. Tapi karena Allah mengatakan iyyaka, hanya kepada Engkau kami menyembah, ini menunjukkan bahwa penyembahan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu sampai sini ini adalah ayat untuk Allah. Artinya ini yang kita lakukan, kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kita beriman kepada Asmaul Husna. Kemudian kita meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, beriman kepada hari kiamat. Kemudian kita beramal untuk keselamatan kita di hari kiamat nanti, beramal baik dan juga menjauhi amal buruk agar kita selamat nanti pada hari kiamat. Kemudian iyyaka na'budu Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah. Ini untuk Allah Ta'ala. Qasamtus shalah, kita katakan sebelumnya, qasamtus shalah, kami membagi, Allah mengatakan, aku membagi salat, itu surat Al-Fatihah, baini wa baina abdi, di antara aku dengan hambaku. Qasamtus shalah baini wa baina abdi wa li abdi masal, dan kepada hambaku apa yang ia minta. Nah, kita sekarang Allah ajarkan untuk minta kepada Allah. Ini yang kita berikan kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah, kita ibadah kepadanya. Kemudian kalau kita ibadah, kalau kita memuji Allah Ta'ala, kalau kita percaya kepada hari akhir dan sebagainya, apa yang kita dapat?
Ya, kalau kita mengatakan, kita berdoa sekarang, iyyaka na'budu, kemudian kita katakan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan pada hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk hamba. Sekarang ini untuk hamba. Untuk hamba di dalam surat Al-Fatihah tadi saya katakan terbagi menjadi dua, untuk Allah dan untuk hamba. Nah, dimulai dari iyyaka nasta'in sampai terakhir, ini adalah ayat untuk kita. Kita mohon kepada Allah pertolongan. Pertolongan terbagi menjadi dua. Ya, ada yang namanya isti'anah tafwid, menyerahkan semua segala sesuatunya kepada sesuatu, ini namanya tafwid. Ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian kalau musyarakah, yaitu bantuan yang sifatnya musyarakah atau bersama, ini tidak ada masalah dengan makhluk selama mereka mampu melakukannya. Ya, dengan syarat kita tidak menggantungkan hati kita kepada makhluk tersebut. Saya minta tolong kepada saudara saya untuk diambilkan makanan, untuk diambilkan minuman. Saya minta tolong pada istri saya, minta tolong kepada suami saya, minta tolong kepada orang tua saya, minta tolong kepada anak saya. Hal ini dibolehkan dengan syarat kita mengetahui bahwa hakikat minta pertolongan hanya kepada Allah, dan hati kita, di dalam hati kita tahu hal tersebut dan tidak memautkan hati kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina artinya berikanlah kami hidayah. Ihdina, berikan kami hidayah. Kenapa kami? Kadang-kadang kita salat sendiri. Allahu Akbar, salat sendiri. Kenapa bukan ihdini? Berikan hidayah kepadaku. Tidak sendiri, kenapa? Nah, di sini menunjukkan bahwa hidayah tidak boleh kita egois dalam menjadi umat Islam. Kita tidak boleh hanya ingin hidayah sendirian. Kita harus mengajak orang lain. Jadi Allah di sini mengingatkan bahwa kalau minta hidayah bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi kepada diri kita, anak kita, keluarga kita, ibu kita, kemudian masyarakat kita, teman-teman kita. Ini pun kita harus berdoa untuk mereka. Kita harus memohon hidayah untuk mereka. Oleh karena itu Allah mengingatkan terus bahwa ketika minta hidayah adalah meminta untuk semua, bukan hanya sendiri. Ya, hati-hati kalau kita punya anak, punya keluarga, kemudian kita tinggalkan mereka, tidak dakwahi mereka, nanti hari kiamat walaupun kita orang soleh, walaupun kita orang baik, nanti pada hari kiamat mereka akan menarik kita ke neraka kalau mereka minta pertanggungjawaban kita. Ya, kemudian ketika kita melihat kemungkaran, ini pun harus kita rubah. Tentunya dengan cara yang baik kita rubah. Di sekitar masyarakat kita ada yang tidak sholat, ada di sekitar masyarakat kita yang misalkan tidak memakai jilbab, sekitar masyarakat kita yang tidak puasa. Bagaimana caranya kita merubah mereka? Tidak mesti merubah dengan menghancurkan mereka atau dengan melakukan kekerasan, tidak mesti seperti itu. Kita bisa merubah dengan cara yang baik, kita bisa mengajak mereka untuk sholat dengan cara yang baik, kita bisa mengundang mereka untuk makan di rumah kita, kemudian kita jelaskan pentingnya untuk kewajiban sholat bagi seorang muslim dan sebagainya. Tapi yang penting adalah kita berusaha untuk mengajak mereka menempuh jalan hidayah, menempuh hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak sendirian, tidak kita melakukan sesuatu atau memohon hidayah sendirian kemudian menjadi orang soleh sendirian, itu dilarang di dalam agama Islam. Kemudian setelah itu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, berikan kami jalan yang lurus. As-siratal mustaqim kalau kita baca tafsir, ada yang mengatakan jalannya Rasulullah, ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan jalan yang jelas, ada yang mengatakan itu adalah jalan mengikuti sunnah Nabi SAW dan sebagainya. Ini sudah kita jelaskan di dalam muqaddimah tafsir bahwa perbedaan tafsir seperti ini bukan perbedaan yang bertentangan, ini perbedaan tanawu, yaitu yang bermacam-macam, yang beragam dan semuanya benar, tidak ada pertentangan. Jadi jalan yang lurus adalah Al-Qur'an, jalannya para nabi, jalannya orang soleh, kemudian jalannya orang soleh, jalannya para syuhada dan sebagainya. Kemudian ihdinas sirata. Biasanya kalau dalam bahasa Arab, biasanya kalau kita mengatakan ihdina, hidayah itu biasanya pakai ila.
ke. Ya, berikan hidayah artinya petunjuk. Berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Di dalam bahasa Arab ada sebagian kata kerja yang pakai huruf jar atau pakai huruf setelahnya. Seperti ila, an, dan sebagainya. Ada yang tidak pakai, langsung. Punya objek langsung. Jadi ada yang punya objek dan tidak punya objek. Ihdina sebenarnya ada kata setelahnya itu ila. Ada kata ila setelahnya. Tidak langsung objek. Tapi di sini di dalam ayat ini Allah mengatakan ihdinas sirata, langsung tidak pakai penghubung, kata penghubung lagi atau huruf penghubung lagi, tidak pakai ila. Kenapa? Di dalam ayat lain Allah mengatakan fahduhum ila, berikan mereka hidayah ke. Nah, di dalam ayat ini tidak pakai ke, langsung objek. Kenapa? Karena di sini kalau pakai ila, kalau pakai ke, maka di sini hanya menunjukkan petunjuk. Jadi Allah hanya memberikan petunjuk. Kita hanya doa minta petunjuk saja. Ihdina, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjuki jalan yang lurus. Kalau Allah kasih tahu jalan yang lurus, sudah cukup. Kalau kita pakai ila. Tapi kita tidak mohon agar kita menempuh jalan tersebut. Jadi ada perbedaan. Ada ihdina artinya minta petunjuk. Ya Allah berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Kalau pakai ila, maka artinya berikan petunjuk mana jalan yang lurus. Allah kasih tahu jalannya A. Tapi belum tentu kita ikuti. Jadi ada orang yang tahu kebenaran, dia tidak ikuti. Dia dapat petunjuk, tahu yang benar. Fa'amma Thamudu fahadainahum. Adapun Thamud, kami berikan hidayah kepada mereka. Fastahabbul ama, namun mereka lebih suka al-ama, kebutaan. Mereka tidak mau lihat itu jalan yang lurus. Padahal Allah sudah beritahukan dan mereka sudah tahu. Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih suka kebutaan daripada petunjuk. Nah, kalau cuma dikasih petunjuk tidak cukup. Kita minta juga agar kita menempuh jalan tersebut. Oleh karena itu dibuang ilahnya. Ihdinas sirata al-mustaqim. Ini penting untuk dimengerti. Kemudian hidayah terbagi menjadi 4. Ya, hidayah terbagi menjadi 4. Ada namanya hidayatud dalalah. Hidayah hidayah mustarakah jibilliyah. Hidayah yang merupakan watak, petunjuk. Jadi ketika bayi baru lahir, dia diberikan petunjuk oleh Allah bagaimana caranya makan. Binatang-binatang diberikan petunjuk oleh Allah. Itu hidayah. Bagaimana caranya mereka makan, bagaimana caranya mereka belajar. Tidak ada yang ngajari, tapi yang berikan adalah Allah. Wa a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ya, Allah memberikan kelengkapan kepada makhluk-makhluknya, kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka atau memberikan petunjuk bagaimana cara mereka hidup di muka bumi ini. Ini yang pertama, insting atau sering disebut dengan insting. Kemudian adalah yang kedua hidayah bayan wa dalalah. Hidayah bayan wa dalalah artinya adalah hidayah petunjuk. Petunjuk, penerangan, memberitahukan tadi seperti yang saya katakan. Ini jalan yang benar. Maka kita mengatakan Allahumma arinil haqqa haqqan. Ya Allah beritahukan kami yang benar itu adalah benar. Yang batil adalah batil. Maka ini penting. Kalau orang mau hidayah, mau mendapatkan jalan yang benar, maka hendaknya dia mengetahui mana yang benar. Tidak usah dia fanatik kepada kelompoknya. Tidak usah fanatik kepada kalau dia punya pendapat, jangan fanatik dengan pendapat dia yang Allahu a'lam benar atau tidak. Ya, oleh karena itu dia harus objektif, dia harus melihat sesuatu dengan petunjuk Allah dan dengan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian hidayatu bayan wa dalalah wa hadainahu an-najdain, dan kami memberikan hidayah petunjuk dua jalan. Ada jalan yang benar dan ada jalan yang salah, kami beritahukan. Kemudian hidayah taufiq wal ilham wal hidayah. Hidayah taufiq wal ilham, hidayah taufiq wabillahi taufiq wal hidayah sering kita dengar adalah kita sudah tahu yang benar dan kita ikuti. Ini namanya hidayah taufiq. Ini yang kita minta dalam ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim adalah hidayah taufiq. Artinya kita diberitahu mana yang benar dan kita mengikuti kebenaran tersebut. Ini namanya disebut dengan hidayah taufiq. Kemudian yang terakhir adalah
hidayah lil jannah dan juga hidayah lin nar, petunjuk ke neraka dan juga ke surga. Ini nanti pada hari kiamat Allah mengatakan yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar. Ini adalah petunjuk kepada surga. Yahdihim rabbuhum biimanihim jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memberikan petunjuk kepada surga dengan iman mereka. Allah beritahukan mana jalan ke surga nanti. Sebaliknya ketika orang tersebut tidak beriman, maka Allah mengatakan fahduhum ila suratil jahim, maka berikan hidayah, artinya petunjuki mereka ila ke suratil jahim, yaitu jalan neraka. Jadi petunjuk ke neraka. Naudzubillah ta'ala. Kemudian ihdinas suratal mustaqim, suratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nah, ini seperti yang saya katakan di dalam muqaddimah tafsir, bahwa kita menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Suratul ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Allah mengatakan waman yuti'illaha war rasul, yaitu jalan orang siapa? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, yaitu para nabi, was-siddiqin, dan para orang yang jujur, was-salihin, dan orang soleh, wasyuhada'i was-salihin, orang mati syahid, dan juga para orang yang soleh. Jadi di sini wa hasuna ulaika rafiqa, dan itu adalah tempat yang terbaik, ya, kawan yang terbaik, para nabi, para anbiya, para salihin, dan para syuhada. Jadi di sini menunjukkan bahwa jalan orang yang lurus adalah jalan orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa Allah katakan jalan yang lurus, kemudian Allah katakan suratul ladzina an'amta alaihim? Dijelaskan lagi. Ini menunjukkan untuk mengajarkan kita bahwasannya jalan yang lurus adalah jalan para nabi. Ya. Kemudian semakin kita tidak taat kepada Allah, semakin kita tidak taat kepada Rasulullah, maka di situ semakin kita melenceng daripada jalan yang lurus dan daripada jalan yang benar. Ya, jalan itu banyak. Jadi ada jalan yang tidak lurus, karena ada jalan yang lurus berarti ada jalan yang tidak lurus. Jalan yang tidak lurus banyak. Maka kita hati-hati. Di sini kita minta kepada Allah hanya jalan yang lurus. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalan orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim, jalan orang yang tidak engkau murkai, bukan jalan yang orang yang engkau murkai. Siapa orang yang Allah murkai? Yang Allah murkai adalah Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi mengetahui kebenaran dan tidak mengikutinya. Orang Yahudi pintar, cerdas, mereka tahu kebenaran dan tidak mau mengikutinya. Maka Allah melaknat mereka. Man la'anahullah wa ghadiba alaih. Yaitu orang yang Allah laknat dan juga Allah marah murka kepada mereka. Ini adalah Yahudi. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Orang yang sesat adalah orang Kristen, orang Nasara. Mereka sesat karena mereka tidak tahu yang benar. Mereka sesat karena tidak tahu kebenaran. Mereka tidak tahu yang benar yang mana. Mereka anggap bahwa mereka dalam kebenaran. Mereka tidak tahu yang benar yang mana, dan mereka menganggap dirinya dalam kebenaran. Oleh karena itu mereka tersesat. Allah berfirman, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelum kaum-kaum yang telah sesat pada zaman-zaman sebelum kalian. Jadi ini harus kita ketahui. Yahudi dan Nasrani adalah jalan orang-orang yang harus kita hindari. Jangan ikut perayaan Natal bersama mereka. Kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim, jangan mau ikut perayaan Natal Yahudi ataupun perayaan Natal Nasrani, atau kita ikuti ajaran-ajaran Yahudi, ajaran sekuler, ajaran feminisme ala Yahudi, ajaran-ajaran nasionalis ala Yahudi, ala Nasrani, jangan kita ikuti. Kenapa kok kita tidak mengatakan, Allah hanya mengatakan selain jalan orang Yahudi dan Nasrani? Bukankah di dunia ada orang komunis, ada orang tidak bertuhan, ada orang majusi, orang musyrikin dan sebagainya? Kenapa kita Allah hanya mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu Yahudi dan Nasrani saja? Karena kata para ulama mengatakan bahwa ini yang banyak orang tersesat, Yahudi dan Nasrani.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikuti. Ini orang Islam banyak mencontoh Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilarang, tidak boleh kita menyerupai Yahudi dan menyerupai Nasrani. Kita lihat, mengambil pelajaran kita dari mereka, mengambil undang-undang kita dari mereka, melihat pakaian kita dari mereka. Kita lihat Yahudi dan Nasrani, mereka merubah-rubah ayat Allah, mereka merubah ajaran Allah. Ajaran Allah tidak menyuruh mereka untuk membuka busana mereka, tapi mereka tidak berbusana dan kita ikuti, yaitu umat Islam ikuti. Maka kita lihat bagaimana anak-anak muda kita, ya, anak-anak kita mengikuti mereka. Kalau mereka pakai anting di hidung, kita pakai anting di hidung. Mereka pakai anting di bibir, kita pakai anting di bibir. Mereka rambutnya dibuat dicukur sebagian, kita cukur sebagian umat Islam. Kemudian jika mereka tindik semua badannya, mereka tindik. Jika mereka tato semua badannya, mereka ikut tato. Maka oleh karena itu jalan ini yang paling sering diikuti. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kita mengikuti mereka dengan alasan mereka adalah artis yang terkenal, mereka pemain bola terkenal, kemudian kita ikuti. Nah, padahal di dalam Al-Quran kita katakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Kemudian kalau ada ulama, kata para ulama mengatakan, kalau ada ulama yang sesat, maka yang telah rusak, ya, ada ulama rusak mengajarkan kepada kejelekan dan kejahatan. Di sini ulama tadi seperti Yahudi karena dia tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun dia tidak mau mengikuti ajaran yang benar. Dia seperti Yahudi. Kalau ada orang yang ahli ibadah yang sesat, ahli ibadah, dia ibadah rajin tapi sesat. Ini seperti Nasrani, seperti Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu ibadah tapi mereka sesat karena mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang batil. Kemudian kita mengatakan amin. Kabulkanlah ya Allah. Allahumma amin. Ada pertanyaan, kenapa kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Biasanya orang kafir mengatakan ini. Minta petunjuk terus. Kapan dikasih petunjuknya? Kata mereka begitu. Ini karena kebodohan. Kita minta petunjuk karena kita masih menempuh jalan. Kita belum meninggal dunia. Oleh karena itu kita masih butuh ihdinas siratal mustaqim sampai kita meninggal dunia. Bahkan sampai terus nanti ke akhirat dan sampai ke surga dan sampai ke neraka seperti yang tadi kita katakan. Kita minta terus hidayah. Kita minta hidayah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidayah semuanya. Ya, dan juga yang dimaksud adalah hidayah taufik dan ilham, ya, dan juga hidayah yang lain. Kita minta kepada Allah terus menerus, dan itu kita tidak bisa minta hanya sekali, tapi disuruh minta terus menerus.